愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯：在问讯。三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, 感恩世界Sani, ya, 感恩大家yang sudah hadir bersama pagi ini, 感恩tim Sinfasian semuanya, moderator, host, co-host semuanya yang sudah hadir. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Ya, semoga kita semua selalu bisa menjaga kesehatan dengan baik. Ya, semoga kita selalu bisa menjaga hati yang damai selalu. Semoga di tahun-tahun berikutnya nanti kita selalu bisa berada di dalam kondisi yang selalu sukacita seperti apa yang diajarkan oleh Master ya. Jadi cufu taja sinin kuala ya. Demikian mari kita sama-sama sekarang melantunkan doa. Silakan host kanan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来。
masyarakat harmonis dan dunia bebas dari bencana. Ya, demikian sesuai semuanya. Kita sudah sama-sama melakukan doa ya. Jadi hari ini sesuci saya pakai baju merah ya. Setahun sekali ya. Jadi saya ingat tahun lalu juga. Kayaknya saya udah entah 2 kali atau 3 kali ya di apa di waktu Sinja ya. Jadi moderator sungguh sebuah berkah. Ya, berkah juga buat kita semua di hari Sinja ini ya sebelum kita beraktivitas yang lain ya pada Painian semuanya ya. Kita akan sama-sama eh, mendengarkan menyimak Dharma dari Master bercerita dan kemudian kita akan sama-sama saling sharing sedikit sharing boleh ya nanti. Baik, sebelumnya saya juga mau saling mengingatkan diri saya juga tentang tata cara sharing ya. Host, tolong dibantu ya tata cara sharing ya. Ya, tata cara sharing peserta yang sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Ya. Sharing kesan batin dari ceramah master, sharing materi intisari, sharing praktek di sesi dan kehidupan sehari-hari. Lamanya sharing 5 sampai 10 menit ya, lewat-lewat dikit nggak apa-apa, apalagi kalau nggak ada orang yang sharing ya. Hindari perdebatan ya, itu yang penting. Tidak saling berdebat, tidak saling menyanggah ya, karena apalagi kalau sharing pengalaman, semua adalah orang yang mengalami ya. Demikian. Baik, kita mulai intisari Master bercerita dari karma buruk akibat mengambil gading. 1. Kebahagiaan dan penderitaan bersumber dari perbuatan kita sendiri. Ketika bertemu situasi yang tidak menyenangkan atau terjerat jalinan jodoh buruk, seringkali timbul rasa benci di dalam hati. Rasa benci akan membuat kita menciptakan karma buruk dan menjalin jodoh buruk dengan orang baik. Dan konsekuensinya sungguh mengerikan. Seperti dalam kisah ini, betapa menakutkannya rasa dendam dan benci. Walau sudah terlahir di alam manusia setelah menjadi hewan, namun rasa bencinya masih tidak hilang. Rasa benci dan niat buruk telah membelenggu hatinya. Selir meminta kaisar untuk mengambil 6 gading raja gajah di pegunungan terpencil. Walau gajah itu kesakitan, masih bersujud kepada pemburu yang menyamar sebagai seorang biku dan meminta pemburu itu mengambil gading dan segera meninggalkan tempat itu. Kita harus membina hati yang tulus, menjalin jodoh baik dengan semua makhluk, serta memahami bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Baik sukacita maupun penderitaan, semuanya adalah buah karma kita sendiri. Jadi kalau cerita ini tadi cerita tentang, ya tadinya 2 orang putri ya, 2 orang putri yang saling memiliki rasa iri hati ya, sehingga akhirnya iri hati terbawa terus ke dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya, dan kebencian itu membuat dia ingin melukai, menyakiti ya orang lain sehingga dia sendiri juga mendapatkan konsekuensinya yang sungguh mengerikan ya. Jadi kalau yang nonton tadi ya si permaisuri yang tadinya menyimpan iri hati dari kehidupan-kehidupan sebelumnya ya ingin membalasnya. Dia tahu bahwa yang dibencinya itu telah menjadi seekor gajah yang memiliki 6 gading ya, luar biasa. Dan itu dia mengutus orang untuk mengambil gadingnya. Jadi bayangkan akhirnya dia sendiri juga tersambar petir ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Ya, masih ada kaitan ya dengan noda batin ya. Hari ini dua-duanya berkaitan dengan noda batin dan kemelekatan ya. Jadi karma cobaan sebuah mangkuk. Untuk membangun tekad dan ikrar luhur, kita harus memiliki keteguhan pikiran. Melatih diri bukan berarti hari ini kita membangun tekad, besok sudah memperoleh pencapaian. Setelah membangun tekad luhur, tak peduli bertemu dengan kondisi apapun, hati kita harus tetap damai. Tanpa kebijaksanaan,
kita sulit merasakan kedamaian batin. Karena saat bertemu dengan kondisi luar, banyak hal yang mengganjal di dalam hati. Sebuah kisah seorang biksu tua, walau memiliki kemampuan bermeditasi dan pelatihan diri yang baik, namun demi sebuah mangkuk berwarna ungu keemasan, pemberian dari seorang kaisar, timbullah kemelekatannya, nafsu keinginan dan hati yang tidak damai. Namun setelah menyadari semua ini, ia membanting mangkuk itu hingga akhir pecah dan kembali ke dalam meditasinya. Meski hanya sepenggal kisah lama, tapi mengingatkan kepada kita bahwa ada kalanya kita terbelenggu oleh noda batin yang sangat halus, hingga akhirnya menutupi kebijaksanaan kita. Ya, kalau saya merasa bukan bukan ada kalanya ini ya. Kalau ada kalanya itu jarang-jarang, tapi saya merasa seringkali saya seringkali masih terbelenggu oleh noda batin yang sangat halus sehingga menutupi kebijaksanaannya. Apa sih noda batin yang sangat halus? Itu ada rasa iri, rasa sangat melekat, menyayangi yang nggak kepengen kehilangan dan lain-lain. Padahal di dalam kehidupan ini kita tahu ya bahwa segala sesuatu itu muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Ya, jadi selalu ada terbentuk, nanti kemudian lenyap, ada mendapatkan, ada juga harus melepaskan ya. Ya, jadi ada menerima, ada memberi, ada menerima. Ya. Jadi semuanya ada ininya, ada apa namanya, adalah tidak tetap. Ya. Jadi hukum hukum alam itu tidak tetap, bahwa tidak selamanya demikian. Jadi tidak selamanya kita bisa berkumpul bersama. Tidak selamanya juga kita akan selalu berpisah tak tanpa bertemu. Karena ada jodoh kita akan bertemu lagi. Ya demikian. Jadi kalau apa di buku silat yang saya suka baca dulu, selama gunung masih menghijau katanya ya, nggak usah takut kehabisan kayu bakar katanya. Demikian ya. Jadi kenapa demikian? Iya, karena kalau artinya selama masih ada jodoh, nggak usah takut kita nggak akan ketemu. Katanya. Demikian, kita pasti akan ketemu lagi. Demikian juga jodoh-jodoh baik ataupun jodoh-jodoh buruk. Kalau kita bertemu dengan jodoh buruk, gimana? Ya itulah konsekuensi dari perlakuan atau perilaku kita di masa lalu yang menjalin jodoh buruk. Sebab itu setelah kita tahu sekarang ini, janganlah menjalin jodoh buruk dengan siapapun, baik orang orang baik ke orang jahat ke, pokoknya jangan menjalin jodoh buruk ya. Jadi kita harus selalu menjaga kedamaian hati kita, ketenangan hati kita tidak dikuasai oleh rasa-rasa kemarahan, kebencian seperti itu yang menyebabkan jalanan jodoh buruk ya. Jadi dari keserakahan bisa muncul iri hati, bisa muncul kebencian. Itu semua adalah kebodohan. Ya, jadi tan sen se, man i, semuanya itu adalah noda-noda batinnya. Dari yang kasar sampai yang halus. Yang halus memendamnya di dalam hati. Iri hati yang dipendam, kebencian yang dipendam, yaitu yang membuat kita bisa terlahir di alam-alam yang lebih buruk ya. Seperti itu. Jadi demikian dua buah kisah ini sudah kita sama-sama simak intisarinya. Sesi semuanya. Kini saatnya sesi sharing, silahkan sesi sharing atau menyampaikan pesan-pesan Imlek ya, khusus di hari Imlek ini. Silahkan sesi, silahkan resen ya. Para host barangkali ingin menyampaikan pesan-pesannya, silahkan dimulai dari Aliman Susyung barangkali, Sani Secie, Jangka Wijaya, Ong Susyung, para host dan co-host. Apakah ada yang mendengarkan? Ya, dari Poco X3 NFC. Silahkan Susyung atau Secie. Ya, Poco X3 NFC silahkan unmute.
Host, apakah kondisinya mereka bisa atur? Sudah bisa dibuka. Mohon maaf, saya belum tadi saya kepental ya sesiung, jadi belum Ya, di. Gunawati Sece ini suaranya ya. Ah, Silakan. selamat pagi ya, sesiung Hoklai. Selamat Ya, tahun baru Imlek ya, sesiung. selamat Imlek. Kepada para senior semua, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada host, co-host, tim Sinfasyang di luar layar, di belakang layar ya. Pokoknya semua sesiung sece eh, tahun baru Imlek yang hari ini kita telah masuki ya, selalu sehat kita semua, kuat ya, panjang umurnya, banyak berkahnya ya, dan selalu berbahagia ya. Ke, kepada Master juga saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek dan sangat kangen setelah pembabaran dharmanya setiap pagi, sehingga ya kita semua merasakan sukacita. Selamat pagi ya sesiung sece semua. Tadi ya dari dua cerita ini ya, memang kalau kita eh, ya khususnya saya ya yang setiap hari mau menyimak ya, mau mendengar sebenarnya mau ngapain sih gitu ya. Kadang-kadang ya banyak yang berbicara ya, itu lagi gitu. Tapi bukan masalah itu laginya ya. Apakah kita bisa memahami ya? Kadang-kadang memang orang sangat pandai sekali ya, mohon maaf ya. Misalnya, kamu mah dharmanya cuma sebegitu aja gitu ya. Kita misalnya mendoakan nih, banyak yang berkata-kata doa adalah ucapan adalah doa ya. Nah, kita mendoakan yang positif, kita berucap yang positif, berarti kita kan selalu mendoakan yang positif. Ya, kenapa ketutup lagi Sece Gunawati? Itu ke mute itu. Ya, ketutup sendiri ya Sece Gunawati ya. Nah, itu ke mute sendiri. Iya, Waduh, wow, eh, mohon maaf ya, saya juga nggak ngerti nih sesiung kenapa bisa ketutup sendiri. ya ketowel barangkali, nggak apa-apa Iya, sih. iya, iya. Ya, jadi kita kan selalu mendoakan ya, misalnya semalam kita tahun baru Imlek kumpul keluarga besar saya nih semua ya, semua sehat ya, eh, sehat, kuat ya, sabar, tabah ya, tahan, panjang umurnya, bisa berbuat lebih banyak kebajikan gitu kan, sukses gitu, bahagia. Ya semua ya hal-hal yang baik ya kita berikan, ya kita katakan, kita ucapkan. Terus eh, katanya nggak perlu lah. Yang penting apa? Berbuat saja banyak-banyak kebajikan. Nah, ada yang berucap seperti itu ya. Ya, tapi kalau bagi kita ya, memang cuma sekedar ucapan saja itu memang nggak cukup ya. Jadi kita harus berbuat banyak kebajikan juga tidak cukup ya, tapi harus dengan tindakan yang tak praktek ya. Nah, kalau Master kan berharap seperti itu ya, kita jadi bersumbangsi tanpa pamrih terjun ke tengah masyarakat ya. Nah, disitulah kita kayak seperti tadi aja ya, setiap kita bertemu orang ada gesekan ya, timbul rasa suka tidak suka ya, iri hati, benci, dendam, marah, emosi ya, ya itu semua memang ya di dalam kehidupan sehari-hari, makanya dikatakan eh, pengetahuan kehidupan atau universitas kehidupan ya, pasti sering, bukannya sering lagi ya, setiap hari pasti ada ya, ada aja gitu yang membuat kita tergesek gitu ya. Makanya tadi dikatakan dalam cerita kita memiliki tekad ya. Emang nggak instan ya kita, oh saya mau bertekad terus nih, dengan apa, dengan ikrar luhur gitu ya. Apakah besok akan tercapai atau apa pencapaian kita suatu batin yang
murni dan damai itu bisa langsung terbangkitkan ya, ya tentunya tidak ya. Master selalu mengatakan itu melalui sebuah perjalanan yang sangat panjang ya, melalui proses ya, nggak gampang ya, jadi nggak instan ya. Nah makanya kenapa dibutuhkan selalu kesabaran, kekuatan, ketahanan ya. Jadi kita menghadapi hal apapun ya memang ya namanya selalu Master mengatakan makhluk awam ya. Aduh ini seperti tadi Bante ya, dia apa melekat ya. Ya ya saya juga mungkin seperti itu ya, aduh ini sayang banget ya, ini saya suka loh gitu ya, akhirnya sampai dia eh, karena kemelekatannya itu ya, katanya nih diketuk baru, nah dia baru sadar, oh kenapa ya pelatihan diri saya ini sudah begitu baik ya, tapi karena cuma kemelekatan sebuah mangkuk itu ya, sehingga eh, apa jadi akhirnya menyulitkan ya, aturan mungkin sudah jalan pembebasan sudah lancar sudah lurus ya, nah itulah jadi ya semua ya termasuk khususnya saya ini ya belajar ya, belajar tekad itu sudah dibangkitkan ya, saya apa sudah membangkitkan tekad eh, luhur, ikrar agung ya. Tapi kalau nggak bersabar, nggak tahan, nggak kuat ya, nggak tahu, nggak ngerti kalau arah ini yang kita jalani, yang kita tapaki ini sudah benar, tapi gesekan atau kerikil-kerikil halus ya, ya itu pasti akan kita hadapi, akan kita temukan ya tentunya. Nah makanya kalau kita selalu sadar ya, oh iya ya saya kan ini memang antara baik dan buruk itu kan cuma dibatasi garis tipis ya. Kalau kita sering-sering mendengar ya dikatakan kebodohan batin kita, yang benar kita bilang salah, yang salah kita benar, yang salah kita bilang benar ya, ya akhirnya ya itulah apa menyimpang atau ya sehelai rambut saja menyimpang kita akan tersesat ribuan mil ya, makanya itu sangat kenapa harus selalu mawas diri dan waspada. Nah itu harus memang betul-betul kita kita apa ya kita renungkan ya, supaya begitu kita mau baik itu apa ya halus ya, tadi dikatakan noda batin halus ya, ya itu memang kalau kita, orang iri hati ya, dendam, benci, emang nggak apa bisa terlihat ya. Kadang-kadang kan orang raut mukanya pura-pura manis gitu ya, tapi hati saya nggak suka sama dia. Nah itu nggak ada manfaatnya juga ya di dalam pelatihan diri. Makanya dikatakan noda batin atau kerisau noda batin itu yang halus dan yang kasar ya. Jadi kalau yang kasar kan pasti terlihat ya dengan wujud ya. Itu jadi ya pada dasarnya memang kita bagaimana membangkitkan itu kebijaksanaan ya. Tadi Master bilang kalau kita ada ya, semua kan kita memiliki kebijaksanaan. Cuma apakah kita mau membangkitkannya, kebijaksanaan ini yang sudah ada di semua makhluk ya. Nah, kalau misalnya kita memang nggak ada usaha untuk membangkitkan, untuk mengeluarkannya, ya mana mungkin itu bisa keluar ya, mana mungkin itu kebijaksanaan akan apa ya bersinar ya. Karena dari Master bercita yang kemarin dan hari ini juga ya saling berhubungan ya, memang ya tidak jauh dari tiga pintu karma ya, praktek apa di dalam pelatihan diri kita ini dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan ya, yang baik kita harus teladani, yang buruk kita harus jadikan pelajaran ya. Nah, ya, makanya kenapa Master selalu mengatakan hukum sebab akibat kita harus yakini ya, ya itu supaya kita jadi nggak ada sifat iri hati lah, ada dendam lah, ada benci lah. Oh iya ya saya bisa menerima karena memang kehidupan lampau saya tuh seperti apa, akhirnya saya seperti ini sekarang gitu ya. Itu saja ya, Sesiung Hoklai nanti tolong dilengkapi, tolong ditambahkan, tolong lebih diperjelas ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya
yang kurang berkenan. Kan sesiung hoklai, kan Ah, sesiung setia semua. kanan ya Gunawati Sece ya. Jadi ya tadi apa namanya ucapan selamat dari Gunawati C kepada yang di depan layar, yang di belakang layar, katanya kepada senior, junior, semuanya yang selalu hadir di Sinpasyang ya. Semoga kita semua mendapatkan kedamaian, kebahagiaan ya di tahun-tahun berikutnya ini selalu terus apa namanya giat melakukan kebaikan-kebaikan ya, menjalin jodoh baik, menanam benih-benih karma baik ya sehingga akan menuai kebaikan-kebaikan nantinya tentunya demikian ya. Jadi apa ya kita memang semuanya sedang berlayar mengarungi samudra kehidupan ya, mengarungi samsara juga ya. Jadi kita harus paham betul ya bagaimana menjaga kondisi batin kita. Jadi kalau ini mohon maaf ya yang sudah resen sebentar ya saya mau ini sedikit ya. Jadi kalau melihat dari dua buah cerita ini tadi ya. Jadi si permaisuri raja yang tadi yang begitu bijaksana, dia bisa memberi nasihat kepada raja sehingga raja begitu mau mendengarkan nasihat-nasihatnya ya untuk mengambil keputusan-keputusan. Tetapi orang yang bijaksana ini pun ternyata menyimpan benci dan dendam yang dibawa dalam kehidupannya sehingga dia masih tetap mau menyakiti orang yang pernah apa namanya yang orang yang dia pernah iri hati ya kepadanya ya karena mendapatkan waktu itu soal bunga atau apa tadi ya saya lupa lagi gitu ya karena dia iri hati ya karena iri hatinya dia menyimpan dendam sehingga ia ingin mengambil sesuatu yang baik daripada itu ya itu di dalam kehidupan itu gajah ya taring gajah dia ingin mengambil taring taring apa gadingnya tadi demikian ya jadi orang yang bijaksana pun bisa memiliki iri hati. Nah kemudian yang kedua ya ini juga noda batin ya seorang pelatih diri ya masih bisa melekat kepada benda-benda ataupun juga mungkin kepada orang-orang ataupun kepada ya jensehu lah ya orang urusan dan materi juga bisa membuat kemelekatan. Dan di sini pun juga ada satu hal yang saya mau apa ya, memunculkan ya bahwa pemberian kita itu juga harus hati-hati ya. Kita memberikan apa kepada siapa? Untuk para pelatih diri, janganlah kita memberikan barang-barang yang mewah. Justru karena orang yang melatih diri itu mereka sedang apa melatih dirinya agar tidak melekat lagi, agar tidak terganggu oleh berbagai masalah di kehidupan di dunia ini, materi dan urusan apa-apa gitu ya. Tetapi kita manusia-manusia ini seringkali kepengen mengambil hati mereka, ya, kepengen mengambil hati seperti raja ingin mengambil hati sang biku, dihadiahkanlah sebuah apa mangkok katanya, cuma mangkok, tapi mangkok itu begitu bagus, begitu indah, sehingga sang biku ini pun juga tergoda hatinya untuk menyayangi mangkok tersebut. Jadi itu adalah kemelekatan. Jadi kalau kita dengar cerita dari masa dulu Utakwose ya yang menjadi perdana menteri yang dihadiahi satu kursi singgasana yang begitu bagusnya, sama ya gara-gara itu juga dia kemudian menjadi muncul ya kemelekatannya sehingga dia kakinya tersandung ya. Ketika muncul kemelekatannya maka karma buruknya pun juga muncul. Karma buruknya muncul kakinya tersandung sehingga ada borok di dengkulnya ya seperti demikian. Jadi eh, yang melatih diri berhati-hati, kita yang mendukung orang-orang yang melatih diri juga berhati-hati dalam melakukan pemberian-pemberian. Jangan membuat biku, bante, biksu, ya, biksuni, suhu semuanya menjadi apa ya, terganggu pelatihan dirinya oleh benda-benda yang mewah. Mereka nggak butuh itu, ya, seperti master gitu ya. Ada orang mau mau memberikan kepada master langsung hadiah-hadiah yang wah yang begini yang begitu, master nggak mau terima loh. Ya, jadi
Master serahkan kembali ke yayasan. Karena Master melatih diri, mau meninggalkan itu semuanya. Jadi kalau kita kasih lagi, suatu saat kalau master sampai terganggu, oh berarti itu bukannya cuma master yang jatuh, tapi kita juga membuat seorang pelatih diri menjadi jatuh. Wah itu karma buruk kita luar biasa. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang selalu kita pikirkan dan kita lakukan. Ya, jadi pemberian itu juga bukan berarti semua pemberian adalah baik adanya, belum tentu. Jadi pemberian itu harus tepat orangnya, tepat barangnya, tepat waktunya, ya. Jadi segalanya harus tepat. Jadi kalau kita memberi barang yang mewah itu memang barang yang bagus, tapi tidak tepat kepada siapa yang kita berikan, ya. Jadi kalau pada biku, biksu, suhu dan lain-lain, jangan berikan hal-hal yang seperti demikian, demikian yang bisa membuat pelatihan dirinya menjadi jatuh. Nah, demikian ya, Sesyung Sece. Ini eh, kita lihat dari dua kisah tadi ya, begitu gampang bukan orang bisa terjatuh ya, walaupun sudah bijaksana, walaupun memiliki pelatihan diri yang luar biasa, tetap bisa ada noda-noda batin yang halus yang bisa membuatnya terjatuh. Baik, kita lanjut dengan Jangka Wijaya. Setelah Jangka Wijaya nanti ada Vivi yang Sece. Silakan Jangka Wijaya. Sebenarnya aku mau ngomong serius sih, sebenarnya, tapi nggak boleh terlalu, jangan terlalu serius lah untuk hari pertama ya, Sesiung ya. Ya, Tapi sebelumnya kita Sinfasiang itu memang sifatnya lebih serius sih, Siung. Bukan tempat guyon-guyon yang tempat apa komedi, stand up komedi gitu, bukan. Ini Sinfasiang memang lebih menuju kepada keseriusan. serius-serius dikit lah ya, serius tapi Ya. santai ya, sersan ya, Ya. sersan ya. Ya, enggak lah. Soalnya sebenarnya aku mau ngomong sesuatu yang serius, tapi aku lagi cari topik yang realita yang gimana. Akhirnya udah ketemu juga sebenarnya. Ya, jadi karena di suasana Imlek, jadi jangan terlalu serius-serius banget lah, tapi serius dikit lah ye. Ya, sebelumnya kalian semua dan Kyunghi, oleh Session dan Kyunghi buat semua yang ada di sini. Bicara tentang kebencian halus nih, Session. Ya, saya ada cari topik yang paling pas untuk saat Imlek. Jadi begini, di mana ada Imlek, di situ ada Xinjia, di situ ada Xinjia, di situ ada kumpul keluarga. Biasa, keluarga besar. Memang ya, saya realistis saja ya, sesiung seceman ya. Ini bukan omongan untuk merendahkan atau apa, tapi ini omongan bagaimana cara kita ngadepin. Si A, mungkin ada istilahnya, pasti ditanya, kabarnya gimana? Kerja di mana? Pangkat lu apa? Direktur, bos, manajer, itu pasti bangga. Lalu ada saudara lain, kamu kerja sebagai apa? Karyawan, staff, atau bagaimana? Ya biasalah kita kepo untuk ngobrol. Si C, kamu gimana? Udah ada pacar belum? Udah kawin belum? Kayak gitu kan? Membanding-bandingkan. Ya sebenarnya ya ada omongan yang seperti itu sebenarnya memang kita nggak bisa hindari ya. Termasuk saya juga ditanyain kapan kawin. Saya ngomong, saya belak-belakan aja ngomong ya. Tapi ya saya juga nggak bisa mengontrol ucapan mereka seperti itu karena juga mereka saudara atau bagian lebih senior daripada saya, nggak bisa menentang. Jadi apa yang harus bisa saya lakukan, ya sudah terima saja. Jujur saja apa adanya. Memang ada juga yang pas lagi Imlek usahanya lagi sedang up, pas lagi Imlek juga ada usahanya lagi sedang tidak baik-baik saja. Ada yang baik-baik saja dan tidak baik-baik saja. Itu karena memang berkah masing-masing ya, seperti itu ya kira-kira ya. Kalau melihat orang usahanya lagi up, mungkin wah si A belum belum apa belum Imlek udah naik pangkat jadi manajer, gaji naik. Ya memang dibilangnya kayak gitu. Lu lah belajarlah dari sisa Pupu inilah. Dia bisa jadi manajer karena gini 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 belajar lagi gimana. Mungkin di saya kayak gitu ya, sorry ya. Mungkin ketemu dengan perusahaan atau lingkungan yang nggak baik atau bagaimana, ya memang itu masing-masing ya, itu saya juga paham.
ya udah, mungkin saranku terima saja. Kalau memang nggak bisa terima, ya udah, anggap aja deh tong sampah seperti itu karena memang masih nggak bisa terima, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang pasti satu lah, memang banyak obrolan-obrolan yang memang walaupun kelihatannya bagus, tapi kita nggak bisa siap terima seperti yang tadi. Weh, si sepupu ini jadi manajer, lu kuailah kau sih, lu OKI lo, biar lu tauke, biar lu bisa jadi manajer atau bos. Nah, memang di saya juga nyesek diceramai kayak gitu, yang ceramahnya juga nggak mengerti keadaan kerja dari kedua sisi, cuma omdo doang kayak gitu kira-kira. Ya, jujur aja di saya juga nyesek, nyesek. Tapi ya senyesek-nyeseknya, apalagi yang ngomong AI, AC-AC, paman-paman, bibi, mohon maaf ya. Ya ini memang di saya juga nyesek, memang di saya juga nggak bisa terima. Saya berterus terang aja. Tapi nggak bisa terima dari saya, cobalah berusaha untuk terima, cobalah berusaha untuk gimana, seperti itu, ya udah denger-denger aja. Kalau bisa terima, jadi motivasi, bagus nggak? Bagus. Jadikan itu sebagai motivasi supaya kamu bisa seperti saus sepuh itu, bisa caranya bagaimana? Rejoice kan. Kalau bisa kamu rejoice kan, rejoice kan. Jangan pula udah dengar seperti itu, bukannya rejoice, iri, dengki, lalu terbakar emosinya. Ayo, cek kumpul keluarga, emosi lu jadi terbakar. Dan ini kejadian di saya juga. Emosi saya malah kebakaran. Harusnya saya happy-happy gara-gara dengar kayak sepupu ini yang lebih sukses daripada saya, kok kebakaran emosi. Nah, inilah jebakan spiritual, jebakan pelatihan. Yang seperti pada cerita apa? Ada kebencian halus, tiba-tiba deras jadi kasar. Ya, memang pasti ada rasa nyesek kalau diomongin seperti itu, yang ngomong juga kagak ngerti situasi dan kondisi. Tapi kita gak usah membantah, kita terima saja, kayak gitu, denger aja. Mau kayak semacam diapain kayak gitu, udah tutup kuping aja deh, kayak gitu kira-kira. Atau kalau bisa kita terima, tapi jadinya itu motivasi. Mungkin karma saya masih kurang, kayak gitu. Tapi jangan sampai terjebak dalam emosi, pengen marah-marah, kayak gitu. Pengen dendam, pengen show gua I'm the best for you, gak usah. Memang semua itu memang harus ada naik turun, itu saya harus akui. Itu memang sesuatu hal yang memang nggak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah emosi dan kebencian kita. Itu kita bisa kontrol, dan juga yang kedua, karma kita. Jadi, secuman yang pertama, hadapi ini dengan kesadaran dan kebencian. Kalau ada kebencian dan kesadaran, ada omongannya itu, terima saja, hadapi dengan tenang. Yang kedua, lagi Sincia, ada makanan kue enak tenan, ada kue, ada minuman soda, ada es jeruk, ada sirup, ada apa lagi, ada buah. Kita nggak bisa kontrol tuh, pasti kalorinya pada naik-naik tuh, pasti kolesterol pada gulanya naik-naik itu, dijamin itu. Kecenderungan nih, tahu diri ya saat makan ya. Oke lah, kalau kalau hari ini bisa makan, makan. Besok jangan lupa diet ya. Ya, karena sugar spike hari ini. Ya, memang kita nggak bisa nolak karena makanan sudah tersedia, kita bantu habisin. Takutnya jadi apa. Tapi makannya dengan kesadaran, atur-aturlah kalorinya. Besok ceji, diet, kayak gitu kira-kira. Itu kalau dari saya ya. Just a joke in the morning, kalau kurang lucu, mohon maaf. Ya, jadi tahu diri lah saat makan lah. Seperti itu ya, kayak gitu. Jangan sampai ada keserakahan makan jadi sugar rush, tahu tanya aduh penyakitan, aye walaupun vegetarian tapi kok ada yang manis-manis, ada gimana, aduh sugar spike, jadi kan juga aduh ya. Memang saya juga congok juga sih, saya juga makannya juga apa ya, ya begitulah kira-kira, nggak terkontrol ya. Mau coba makan buah kayak gitu aja sekarang, juga lagi berusaha untuk makan buah. Tadi gue tergoda makan cake, hampir habis ternyata, astaga. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa lah. Besok memang mungkin gue juga harus diet kali ya, mungkin ya. Ya, kira-kira sekian dulu ya. Jangan sampai ada pas kumpul keluarga, ketemu yang lebih sukses. Jangan ada rasa iri.
malahan jadi balas dendam. Jangan ya, terima saja, rejoice saja. Memang nggak gampang kalau di keluarga dekat, apalagi dikomporin sama ai-ai atau ace-ace, mungkin satu sama orang tua, tapi kita coba ubah mindset, jadikanlah sebagai motivasi. Yang kedua, makan dengan tahu diri ya. Oke, muter-muter kayak gitu. Udah cukup kan ya, tolong dilengkapi. Ya, oke. Kan ya, Jangka Wijaya Susyong ya, yang selalu memberikan banyak input-input, masukan-masukan ya. Jadi juga kisah-kisah yang bisa kita ambil manfaatnya ya, itu adalah bagian daripada pelatihan diri kita. Mendengarkan Chandra Wijaya sharing dengan materinya, dengan gayanya, semuanya itu juga adalah bagian daripada pelatihan diri kita. Bagaimana kita tetap rejoice, ya, menerimanya, mendengarkannya dengan sukacita, mengambil manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Tentunya demikian ya. Take it or leave it ya. Jadi ada yang diambil, tentu ada yang nggak diambil, ya nggak apa-apa. Ya, it's okay. Semua tergantung dari, kembali lagi kepada kita masing-masing. Tapi semuanya adalah bagian daripada pelatihan diri. Karena Shinfaxiang juga adalah bagian dari pelatihan diri. Kita di sini setiap hari betul-betul ingin melatih diri, memasukkan dhamma terus ya. Dan dhamma-dhamma dalam bentuk apapun juga, katanya itu juga adalah dhamma ya. Jadi kita tetap menjaga stabilitas batin kita, kondisi batin kita agar tetap sukacita, damai. Demikian ya, seperti juga tahun baru ini kita mengharapkan kedamaian di hati kita semua. Ya, damai di hati, damai di bumi. Demikian ya, kalau kita semua hatinya damai, bumi damai ya. Hatinya semua damai, organisasi kita juga penuh dengan kedamaian. Kita senyum, semua orang senyum. Jadi apa yang kita berikan itu juga yang akan kembali kepada kita. Senyum kepada orang lain senyum kepada kita. Ya, kita tertawa, kita gembira, membuat orang lain semua juga ikut tertawa dan gembira tentunya. Tetapi ya, Sinpasyang bukan tempat apa namanya stand up comedy. Jadi jangan mengharap orang lain akan terbahak-bahak ya. Jangan berpikir kita harus menampilkan sesuatu yang membuat orang lain terbahak-bahak. Jangan ya, nggak. Yang penting orang lain bisa mendapatkan manfaat aja, itu seperti itu ya. Jadi baik, kita berlanjut kepada Vivi yang Sece. Silakan Vivi yang Sece. Vivi yang Sece. Ini Apakah sudah everyone sudah bisa unmute. Kenapa ya dibilang CC ya? kenapa? Ini everyone bisa unmute ya. Ya. Tadi kan dibilang C sudah recent, tapi terus sekarang hilang. Oh, mungkin ada lagi Mungkin, ada. oh ya, ada satu lagi saya mau tambahin penting, boleh nggak sih, Om? Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, Boleh, boleh. Imlek hari pertama itu ada makanan-makanan manis-manis. Orang Medan bilang, Cia, mai cia joa, joa joa, mai cia tai ce ya. Itu saya cuma bisa bilang satu pesan terakhir, banyak minum air ya, tetap terhidrasi ya, kayak gitu ya. Ini bukan promosi ya, tapi ini omongan berdasarkan fakta ilmiah. Jadi ya jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air ya, jangan sampai ya kita jadi panas dalam karena makanan-makanan kue-kue yang manis-manisan. Itu aja, lupa bilang penutup. Kanan. Ya, kanan ya. Ya, saya yakin Yes. itu juga ucapan buat diri sendiri, buat Johannes Angka Wijaya ya. Karena Itu suka makan manis-manis ya. Jadi dia lagi sedang mengingatkan dirinya juga ya. itu Vivi Nasece ngomong akhirnya, udah ngomong. Ya, Terima kasih Vivi banyak. C, silakan. Jadi Kang En semua Sesiung Secie dan selamat tahun baru Imlek ya. Wang Si Li Xing Kuai Le. Jadi hari ini tentang 4 kemelekatan. Hendaknya kita itu bisa mengendalikan pikiran kita. Jika kita memiliki noda batin, ini berhubungan dengan 3 pintu karma, yaitu tubuh, ucapan, dan pikiran. Batin yang terpengaruh kondisi luar akan timbul kemelekatan. Dan kemelekatan ini akan sulit untuk membersihkan noda batin kita. Dan juga kemelekatan ini timbul sehingga adanya ketamakan, kebencian, ketidaktahuan,
kesombongan, keraguan. Jika batin kita menyimpang, akan tumbuh benih karma buruk. Inilah sebabnya timbul ketamakan. Dan juga dengan berbagai kondisi, yaitu ketenaran, keuntungan, harta, kecantikan, sehingga timbul kemelekatan. Jika kondisi tidak sesuai, akan muncul kebencian di dalam hati. Jika ketidaktahuan dapat dilenyapkan, kebencian akan lenyap, dan juga ketamakan pun akhirnya dapat dilenyapkan, sehingga masyarakat akan menjadi harmonis dan damai. Melatih diri ini kita hendaknya tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Jika kondisi itu muncul, kita harus bisa memilah, menyaring, dan menyeleksinya. Dengan kita menciptakan segala karma buruk, ini karena adanya 4 kemelekatan. Kemelekatan pertama adalah kemelekatan nafsu keinginan. Yang kedua, kemelekatan pandangan. Yang ketiga, kemelekatan pada peraturan dan larangan. Yang keempat, kemelekatan pada konsep aku. Jadi yang pertama, kemelekatan pada nafsu keinginan ini yaitu kita mengalami kontak dengan objek luar dan manusia berusaha meraihnya, yaitu dengan segala nafsu keinginannya, dengan berbagai cara mereka akan melakukannya. Yang kedua, kemelekatan pandangan, yaitu kita melekat pada 5 agregat, yaitu terhadap rupa, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran yang membawa kita pada penyimpangan pandangan dan pemikiran. Jadi kita harus benar-benar memiliki pandangan yang benar dan pikiran yang benar. Yang ini semua juga tentang kesadaran. Karena manusia tidak pernah puas ketamakan yang demikian, sehingga kehidupan ini kita tetap merasa tidak cukup dan hendaknya dipegang teguh. Hendaknya kita memegang teguh pikiran kita, sehingga saat kontak dengan kondisi luar, kita juga bisa mematuhi peraturan dan pengetahuan yang sebenarnya pengetahuan yang kita serap itu tidak ada batasnya. Namun, ruang bagi perilaku dan kebiasaan buruk, gejolak pikiran itu tidak dapat dihindari. Sehingga kita harus selalu positive thinking. Dan yang ketiga, yaitu kemelekatan pada sila dan ritual. Yaitu kita jangan terlalu ekstrim dalam melatih diri, sehingga menganggap yang bukan sebab utama dan juga bukan jalan utama itu dianggap sebagai jalan utama. Jadi disinilah yang harus kita perhatikan, yaitu dengan kita mentaati peraturan, berarti kita juga harus mentaati sila. Dengan demikian kita tidak terjadi penyimpangan. Cảm ơn sư兄sư chị. Kanan yang seje ya, jangan terjadi penyimpangan ya, jangan sampai berpandangan salah, jangan melekat kepada manusia dia. Memang kita berusaha untuk tidak melekat kepada apa saja ya, tidak melekat ya, apa saja ya. Bahkan kebaikan-kebaikan tidak melekat ya. Baik, ini ada Rosi Weli Sece dari pusat ya, sudah resen. Silakan Rosi Weli Sece.
Dimulai. Iya, Sejong. Chào đại gia, saya izin memulai ya, Sejong. Ya, silakan. 感恩上人说故事，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Hoklai Sesiong. Saya izin mau mengucapkan kepada Sesiong Sejaman semua, Kongsi Fat Chai. Jadi saya hari ini izin berbagi kesan batin yang saya dapatkan, yaitu pertama, Hen Kan En kepada Sinfas yang hari ini yang telah mengingatkan gitu. Karena pastinya ya tadi kan Sesiung telah sampaikan ya, kita semua masih dalam tahap pembelajaran tersebut bertumbuh, pasti akan mengalami sedikit banyak kurang lebihnya seperti itu pelajarannya. Jadi Han Kan En hari ini telah mengingatkan. Jadi yang saya dapatkan adalah refleksi buat saya khususnya untuk pembelajaran yang hari ini didapat dari pesan Sin Fak Siang, Sangren, kalian Anita semuanya, Han Kan En, bahwa diingatkan untuk menjaga kondisi batin agar dapat selalu tenang. Itu tidak mudah gitu, karena di tiap orang ada sisi celahnya yang masih bisa bocor gitu, khususnya kan masih dalam praktisi. Lalu kemudian yang saya dapatkan adalah diingatkan untuk senantiasa mendekati diri pada Buddha, Dharma, dan juga Buddha gitu. Karena ini yang akan membantu kita setidaknya seperti mendengar sinfasyang ataupun apapun itu yang menjadi mengingatkan kita, merenungkan kita akan ajaran untuk dipraktekkan itu bagus gitu. Ini saya sadari itu penting. Kemudian yang saya dapatkan adalah dikatakan dalam tayangan hari ini mengenai juga perlunya kebijaksanaan itu sendiri. Dalam arti berarti mampu sadar, mungkin setelah menyadari adanya bocor, ada kesalahan yang telah terjadi tersebut gitu, mampu untuk berusaha berbalik gitu. Jadi mampu untuk bagaimana berusaha untuk merilis, untuk mengurai, untuk mengembalikan batin ke dalam kondisi yang tenang dan pikiran yang jernih kembali. Karena kalau sudah lagi bocor, lagi terjerat, lagi terpancing, itu emosi negatif tentunya sedang bangkit gitu. Nah, kemudian yang saya dapatkan adalah perihal karena masih ada kebijaksanaan tersebut, semoga bisa sadar bahwa saya misalnya aku ada menyimpang, ada salah, aku sedang sedih, aku menderita. Aku sekarang lagi menderita karena perasaan ini. Aku mungkin kesal, dendam, benci. Aku yang di dalam diri mungkin ada penyesalan. Karena hari ini menyampaikan mengenai buah karma, sebab akibat, maka semua yang saya alami dengan saya merefleksi ke dalam diri, dirilis tersebut menjadi sadar bahwa ini adalah contoh kecil dari sebenarnya buah karma yang akibat penyimpangan sebasi pikiran menyimpang yang tidak terjaga dengan baik gitu. Dan ini juga yang saya dapatkan karena di dalam diri masih terdapat sakit tersebut, artinya sakit masih terdapat noda batin tersebut. Apalagi ketika kalau mungkin seperti luka yang ketika ditaburi garam, dia akan sensitif dan dia akan keluar gitu. Nah ini jadi yang saya dapatkan bagaimana perlu merilis, melepas, menguraikannya agar tidak merusak kesehatan mental dan fisik jika berlanjut.
Kemudian yang penghujung yang saya dapatkan adalah perihal tayangan hari ini mengingatkan bagaimana menarik karena hari ini masih suasana pertama Imlek, bagaimana menarik hoki kebaikan-kebaikan dari melatih kedamaian hati dengan menanam kembali benih-benih baik. Kemudian mengingat hari ini diingatkan menjaga sukacita Dharma tersebut, mengingat jaga hati yang baik, tidak sampai muncul pikiran buruk untuk melukai orang lain, yang juga akhirnya melukai diri sendiri yang tadi Sesyuk telah mengingatkan Han Kan-eun. Kemudian diingatkan untuk menjaga, menyayangi hati Buddha yang ada di dalam diri tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai hilang atau hilangkan, lepaskanlah luka batin atau dendam noda batin yang ada selama ini maupun yang pernah berlangsung sebelumnya, bukan di detik ini atau di saat ini. Kemudian yang saya dapatkan adalah mengenai berikan kedamaian hati buat diri sendiri dan sesama dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena diri kita, dan orang lain juga masih tahap belajar bertumbuh. Maka berikanlah kesempatan buat diri kita dan orang lain untuk bertumbuh. Kemudian yang penghujung yang saya dapatkan, saya lagi merenungkan juga mengapa ya kadang bisa bertemu jalinan jodoh begitu gitu yang bisa menjadi buruk gitu, yang menjadi penyebab, penjerat gitu. Kita jadi melakukan penyimpangan dan lain-lain. Itu saya mendapatkan bahwa ternyata itu semua berpulang kepada diri kita masing-masing karena masih ada pelajaran yang belum tuntas. Jadi masih pelatihan diri masih belum tuntas. Itu yang saya dapatkan pembelajaran penting hari ini. Hengkanan sesiong sejaman, hengkanan sangat. Kanan aja. Sesiong, ke anu, hengkanan. Ya, kanan maaf ya, di kanan Rosi WDCC ya, yang kita hadapi setiap hari, yang kita temui setiap hari, semuanya adalah bagian daripada apa yang memang harus kita jalani ya. Jadi itu bagian dari jalinan jodoh dan karma kita. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan, menemukan, menghadapi sesuatu hal yang baik-baik, ya perbanyaklah jalinan jodoh baik. Perbanyaklah menanam benih-benih karma baik. Ya demikian ya. Jadi semoga kita semuanya terus bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran kita agar jangan biarkan namanya noda-noda batin mengendap di dalam batin kita. Batin kita dibersihkan terus setiap hari, ya jangan sampai bocor, ya dibersihkan. Nah, jadi hasilnya adalah membersihkan wadahnya, lalu memasukkan dharma ke dalamnya, memasukkan hal-hal yang baik ke dalamnya. Dan kalau sudah masuk, dijaga baik-baik, jangan sampai bocor. Kalau bocor, dia keluar lagi, hilang lagi ya. Jadi pelatihan diri itu menjadi akhirnya nanti percuma. Kalau bocornya makin besar, apa yang sudah masuk akan keluar lagi. Jadi kita setiap hari kita bilang Fadu Sin, Dhamma masuk ke dalam hati, ke dalam batin. Tapi kalau bocor, Dhamma itu keluar lagi semuanya. Jadi akhirnya kembali nol ya. Jadi karena itu apa yang kita sudah dapat, kita sudah terima dengan baik, terserap dengan baik, dijaga jangan sampai bocor. Kanan Sece Rossi, ada Joni Sesiung ya sudah resen tadi. Silakan Joni Sesiung. Ya, kan ya soalnya ya. Ya, Ini saya buka video pun nggak bisa nih. apa? Mau buka video nggak bisa ya, nggak apa-apa lah ya. Kenapa buka video nggak bisa, Siung? Dikunci ya kayaknya ya. Nggak Oh, masalah sih. Ya. apa nggak diizinkan sama ini? Hostnya diizinkan dong ya.
Iya, nggak apa-apa. Nah, Udah Dani, bisa Sosiong, Doni Sosiong udah bisa ya. Mana bisa nih? Nah, jadi coba lihat. Kasih kalau lihat kita wajah yang mau gantengnya ini tuh. harusnya Waduh. begini ya, ada nggak? Ya, Udah kelihatan tuh ya. Waduh, keren. ya sangat bagus tuh ya. Cak Acung Suci ya. Nah, hari ini saya ini mengucapkan ya Sinh Nian Kuai Le ya langsung di Centang Wan Shi Yi Gong Xi Fa Cai. Ini sering kata-kata ini diucapkan ya pada saat Imlek ya. Tapi saya nggak tahu nih mana yang urutan yang benar ya. Nah, apakah Sinh Nian Kuai Le berarti tahun baru yang berbahagia selalu ya. Kemudian Sentijen Kan selalu diberi kesehatan, Wan Shi Yi selalu diberikan kelancaran ya segala hal yang urusan. Kemudian Kong Sifat selalu rezeki berlimpah. Nah ini urutannya mana nih yang lebih penting buat kita? Saya simak ya, jadi biar yang lain juga bisa bantu sharing nanti. Oke ya, tadi ada telat masuk karena kemarin malam dari Wihara pulang sampai jam 1 sih. Jadi cuma tadi ada nonton ulang lagi ya, ada nonton ulang lagi sedikit di Nah ini satu lagi ya, saya sangat salut ya kepada tim Simpasien ya. Padahal ini kan Imlek yang pertama ya. Hari pertama kepada moderator nih, mulai. Kemarin saya penasaran nih, siapa nih yang jadi moderator ya? Waduh, ini Sincia aja masih begitu yungsin ya. Tapi inilah ya memang semua dilakukan untuk berbagi kepada kita ya, untuk memperdalam ya kita ini bisa belajar Dharma. Oke, jadi cerita yang tadi ya tentang yang karma mengambil gading ya. Kalau saya renungkan di cerita yang tadi pertama, ya itu sebenarnya kalau dilihat ya itu sebenarnya kan mempunyai berkah juga ya. Karena dia tadi dikatakan terlahir cantik dan pintar, ya kan. Bahkan bijaksana ya, itu bisa membantu sang raja mengatur masalah-masalah politik dan lain-lain. Tapi, nah itu yang tidak baiknya adalah dia terlahir dengan dendam dan kebencian di kehidupan lama. Nah, jadi cerita ini ya sebenarnya kan menjelaskan kepada kita ya, bahwa karena noda batin. Kenapa saya bilang noda batin ya? Pertama kan karena dia kan ketamakan dan pada saat dia melihat istri pertama sang gajah mendapat perhatian sedangkan dia tidak, berarti dia kan tamak akan mungkin ya perhatiannya. Akhirnya terciptalah kebencian. Karena kebencian makanya dia timbullah berpikiran bodoh. Ya, karena kan untuk bahwa dia kan sampai bersumpah kan kehidupan yang akan datang dia akan berlaku yang lebih kejam seperti itu. Nah ini kan semua kan berarti adalah dari noda batin. Ya jadi karena noda batin muncul, ya kan karma buruk, ya kan kemudian terus tercipta dan berkelanjutan. Nah kemudian kalau memang kita terlahir kan karena kita, ya dan yang pasti juga pasti terlahir karena terkait jalinan jodoh, ya di masa lampau ya. Nah yang penting adalah bagaimana kan kita harus bisa mengurai jalinan jodoh yang buruk, ya itu agar menjadi jalinan jodoh yang baik. Saya pikir sama ya seperti kita di Seci ya. Karena kita semakin banyak kita berinteraksi ya dengan banyak relawan, ya tentu dengan banyak banyak tipikal ya, banyak kondisi, banyak jalinan jodoh ya. Ada yang baik, juga ada yang buruk pastinya. Nah, disitulah kadang kita timbul itu kayak semacam risauan, bahkan kekesalan, bahkan juga bisa yang menjadi kadang kebencian juga. Nah ini bisa terjadi kenapa? Karena kalau kita hanya berpikir di segi itu kita mau melakukan kebajikan semata. Tapi wajar karena kan rata-rata ya semua orang baru atau kita datang ke segi itu kan adalah bertujuan untuk melakukan kebajikan. Ya, saya pikir itu adalah hal yang wajar. Tapi seiring waktu ya tentu kita kan harus terus ya melatih diri ya kan. Bagaimana itu ya dengan Dharma Master ya kata Master itu ya kita melatih diri terus gitu ya kan
sering-sering lah mendengarkan apa yang apa Dharma Master, baik di Sipasyang, ya kan, ataupun di ceramah lainnya ya. Karena saya pikir ya Dharma Master ini kan lebih banyak ya mengajarkan kita menjadi orang baik, ya, menjadi orang baik terhadap keluarga kita, orang tua kita, ataupun kepada orang lain ya. Kemudian juga yaitu bagaimana kita bisa menjalin jodoh baik, dan yang terpenting adalah menghilangkan target, ya kan. Nah, kemudian satu hal lagi yang saya sering kadang ya kalau ketemu ada yang sampai ada masalah ya, saya sering kadang berkata begini, sebenarnya kita tujuan kesuci itu apa sebenarnya? Ya kan, dapat gaji ya enggak, benar nggak sih? Nggak dapat gaji, tapi keluar waktu itu pasti, ya kan. Kemudian apa? Keluar tenaga, ya kan. Uang, ya pasti ada dong, walaupun kadang mungkin ada bensin dan sebagainya. Bahkan kadang keluar pikiran juga. Nah lalu kalau yang kita dapat itu adalah jalinan jodoh buruk atau hanya kekesalan, kemarahan, ya kan? Apakah nggak rugi? Ya kan? Nah inilah, jadi mudah-mudahan dengan masuk tahun baru ya, tahun baru udah api ya, tapi mungkin kalau perlu semangatnya aja, apinya mungkin hanya buat semangat ya, jangan api kemarahan. Ya, oke, itu aja Susyum ya, kata ya buat semuanya ya, sekali lagi sini Khair. Ya, sini yang pala. Ya, kanan ya, si Yong Joni. Waduh, tadi apa dulu nih, Senti Chen Kang dulu, apa Wan dulu. Ya, apa aja lah. Itu kan cuma satu ungkapan sukacita pada saat pergantian tahun, apa namanya, lunar ya, tahun lunar ya, Imlek ya. Jadi ya kebiasaan-kebiasaan kita dari zaman dulu begitu. Tapi kalau yang tadi Sisung sebut Wan Se Rui ya, itu adanya segala urusan akan sesuai dengan harapan gitu ya. Nah itu kalau saya sih udah nggak mau ngomong itu lagi. Saya tahu nggak semua urusan bisa sesuai harapan. Jadi paling kalau kita kasih itu ya Wan Se Singlong lah. Semua urusan kamu bisa apa inilah bagus adanya gitulah kira-kira gitu ya, nggak sesuai harapan tapi kan bagus kan juga bagus ya. Kira-kira demikian ya, jadi Sisyong. Jadi kalau yang lainnya senti kang lah ya, taci tali ya, itu taci tali itu mendapatkan hal-hal yang baik ya, mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ini memang kalau kalau China New Year ya, Chinese New Year selalu urusannya dengan cuan juga gitu ya. Semoga facai, kongsi facai itu ya kan, wah cuan terus nih ya, yang diingat selalu cuan ya. Demikian memang dari zaman dulunya, memang Chinese ini sangat suka mencari cuan ya. Pikirannya bagaimana mau cuan, 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 cuan ya, dan bagaimana bisa diberikan nanti cuannya itu kepada anak cucunya sampai 7 turunan gitu kan. Nah, ya begitu ya. Kalau sekarang tentunya kalau yang melatih diri ya, semoga tubuhnya ini sehat, semoga bisa berbuat lebih banyak lagi, semoga bisa menanam benih-benih karma baik lebih banyak lagi, semoga tidak ada kemelekatan di dalam batin kita. Oh ya, kira-kira kayak gitu-gitu boleh lah ya. Ya demikian ya. Oke, tapi mau memakai kebiasaan yang lama dulu, ya nggak apa-apa juga, boleh ya. Memang seperti itu. Idiom-idiomnya itu memang demikian adanya gitu ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting semua sukacita, happy. Ya, namanya juga Happy New Year ya. Tahun baru yang penuh dengan sukacita, ya, batinnya damai, dengan penuh kedamaian, dengan sukacita. Kita menghadapi hidup ini semuanya dengan selalu apa ya, sukacita ya. Nanti kalau bodhisattva tingkat pertama itu adalah bodhisattva yang selalu sukacita dan menghadapi berbagai macam hal, apapun juga halnya itu, tetap dengan batin yang sukacita. Menjaga batin yang damai dan sukacita tentunya memang bukan hal yang mudah, tetapi itu memang bisa dilakukan. Baik, Susu C, mari kita masuk sesi sharing dulu ya. Kita host sesi sharing, maaf, sesi quiz. Sesi quiz ya. Ini mulai error nih. Sesi quiz, silakan host. Sebentar, sebentar. Belum error, Syong. Jangan bilang error, Syong. Kalau bilang error nanti beneran error. Ya itu memang error tadi ya. Mau bilang sesi quiz jadi sesi sharing lagi. Ya, Ya, bilang aja mohon maaf. Maksud saya ya.
Maksud saya sisi kuis masukan ya buat Sesyong ya. Jangan Ya, bilang saya ya lagi error jangan ya nanti si kena error. Jung. Baik, ya. Iya, itu vibrasi dan afirmasi walaupun juga saya juga lost saya juga kadang juga nggak ingat juga. Ya, 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 ya. Jadi jangan mengafirmasi error ya. Kita sangkal aja ya. Oke, cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat row everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban, 1 di 2 ya. Kan demikian. Mari kita sama-sama masuki kuisnya ini. Halo, halo. Tes 1 2 3 masuk. Ya, ya kuis yang pertama dari karma buruk akibat mengambil gading. Selir tersebut menginginkan gading gajah itu untuk apa? A. Ingin menambah koleksi benda berharga. B. Agar terlihat lebih mewah. C. Untuk menarik perhatian raja. D. Sebagai simbol status dan kekuasaan. E. Dijadikan perhiasan. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah saya ingin menambah koleksi benda berharga. Hanya ingin menambah koleksi benda berharga, dia rela menyakiti gajah ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Saat meringis kesakitan, apa yang dikatakan oleh sang gajah? A. Mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya. B. Memohon agar tidak disakiti. C. Meminta pemburu segera mengambilnya sebelum timbul rasa benci. D. Menawarkan bagian tubuh lain sebagai ganti. E. Bertanya siapa yang menginginkan hasil buruan. Silakan dijawab. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah meminta pemburu. Mana jawabannya? Meminta pemburu. Iya, meminta pemburu segera mengambilnya sebelum timbul rasa benci ya. Coba begitu punya hati yang lapang ya. Yang lapang walaupun disakiti, dia tetap meminta lu cepet pergi dah, jangan sampai timbul rasa benci di hati saya. Kalau timbul rasa benci, dia bisa melakukan sesuatu yang bisa menyakiti, balas menyakiti ya. Jadi dia nggak mau timbul benci. Yang ketiga, kita mulai. Dari cerita tersebut kita dapat mengetahui satu hal, yaitu A. Betapa berbahayanya rasa dendam dan benci serta pentingnya hukum sebab akibat. B. Kesalahan cara berpikir membuat bahagia. C. Keinginan berlebihan berujung pada kesedihan. D. Penderitaan timbul karena kemalasan. E. Ketakutan muncul dari kemelekatan. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah betapa berbahayanya rasa dendam dan benci, serta pentingnya memahami hukum sebab akibatnya. Penting memahami hukum sebab akibat. Ya, baik, kita lanjut. Cobaan sebuah mangkuk. Ya. Apa yang diberikan oleh kaisar kepada biksu sehingga menjadi hal yang sangat maaf, apa yang diberikan oleh kaisar kepada biksu sehingga menjadi hal yang paling berharga pada biksu tersebut, bagi biksu tersebut. A. Mangkuk berwarna ungu keemasan. B. Jubah kebiksuan berbahan sutra. C. Tongkat kayu berhias ukiran. D. Kalung batu giok. E. Cawan perak. Silahkan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah mangkuk berwarna ungu keemasan. Ya. Ya, jadi pemberian yang membuat seorang biku tergoda. Ya. Baju sutra bisa nggak? Bisa. Baju sutra sangat bagus sehingga dia sangat menyayangi baju sutranya. Wah, sulit untuk melepaskannya. Bisa ya, apa-apa. Pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat hati ini menjadi senang, menjadi sangat gembira, ria. Wah, itu bisa membuat pelatihan dirinya itu justru jatuh. Ya. Kita lanjut.
Raja Yama meminta setan kecil mencari biksu. Saat tidak berhasil menemukannya, mereka meminta bantuan siapa? A. Dewa Langit, B. Dewa Air, C. Dewa Gunung, D. Dewa Bumi, E. Dewa Angin. Silakan dijawab, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah Dewa Bumi, Tutikong. Nah, Tutikong, Dewa Bumi. Dewa Bumi ini hebat sekali ya. Sampai setan kecil itu aja, utusan Raja Yama aja minta tolongnya sama Dewa Bumi. Makanya kita lihat tuh banyak apa namanya altar-altar Dewa Bumi di banyak rumah ya. Demikian. Jadi ternyata memang Dewa Bumi ini punya kesaktian ya. Kita lanjut. Yang keenam. Saat ditanya oleh biksu tersebut, mengapa setan kecil berhasil menemukannya? Apa jawaban yang diberikan oleh mereka? Ya, oleh biksu tersebut kali ya. Oleh mereka ya. A. Karena biksu tersebut tidak pandai bersembunyi, karena hatinya masih ada kemelekatan akan dunia fana, karena jubah dari biksu terlihat oleh mereka, karena sudah bertanya kepada kepala biara, karena mereka memiliki cermin yang dapat melihat di mana ia berada. Silahkan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah karena hatinya masih ada. Mana ini hostnya ya? Kok nggak dikeluarin juga? Nah, karena hatinya masih ada ya kemelekatan akan dunia fana, maka dia bisa ditemukan oleh si setan kecil tersebut. Ya, jadi biksu tadi heran, kok bisa temui saya? Kenapa ya? Oh, karena kamu masih ada kemelekatan akan dunia fana. Ya, melekat kepada mangkoknya ketika mangkoknya dipukul, tung, dia tahu itu suara mangkoknya ya. Jadi dia terbangun daripada meditasinya. Demikian ceritanya. Baik, kanan semuanya 6 buah kuis sudah kita lalui bersama sambil menunggu pemenangnya. Ya, mari kita kembali ke sesi sharing. Silahkan senyum saja. Cảm session session cảm ơn họ là session Ya, kanan Lian Juyen saja silakan. Kohisian semuanya. Nah, saya mau sedikit sharing session. Setengah tahun lalu ya, kurang lebih 8 bulan lah. Itu saya ada orang yang dia suka bikin masalah dengan yang lain lagi. Terus karena rasa empati saya bilang, saya nasihatin dia gitu. Karena mungkin dia nggak senang, dia langsung blokir tuh nomor saya. Nah, belakangan ini suaminya tuh tiba-tiba kena stroke dan meninggal. Dia punya anak 3. 3 anaknya, yang paling gede baru SMP kelas 1. Yang nomor 2 tuh baru kelas 2 SD. Yang kecil baru 2 tahunan. Jadi saya inisiatif lah, ajak teman-teman, apa kita nggak mau nih galang dana buat 3 anak yatim ini gitu loh maksud saya. Saya berpikir kenapa ya waktu dia blokir saya nggak nggak nanam kebencian gitu loh. Tapi karena saya berpikir mungkin jodoh saya dengan dia hanya sebatas ini, sudah selesai, jadi nggak ada hutang-hutang antara saya dan dia. Tapi saat dia mengalami penderitaan kehilangan suami, timbul lagi rasa kasih gitu. Wah, ini nggak boleh saya, kebencian saya nggak boleh timbul, saya harus bisa bantu dia walaupun secara kecil apapun itu. Nah, saya coba deh galang dana gitu. Teman-teman yang galang dana saya hanya buka omongan aja sih gitu. Nah, saat ini saya lihat kehidupannya pun ya, kan mereka ngekos tuh selalu ngekos berpindah-pindah karena ya dari segi ekonomi memang kurang lah gitu. Nah, di situ juga saya belajar bersyukur. Saya walaupun sendiri saya bisa hidupin anak gitu loh. Karena saya mau apa aja saya kerjain gitu.
Nah, kalau dia mau kerja apa? Anaknya masih kecil. Akhirnya ya sudah deh, ya, berjalan tuh lumayan lah. Dia pun tidak tahu. Untungnya saya bilang sama teman, jangan kasih tahu saya punya ide gitu. Jadi dia tidak tahu lah gitu. Jadi tangan saya sembunyi aja gitu. Nah, selain satu itu ada satu lagi nih. Eh, ya teman ya saudara sedama juga 2 bulan 3-4 bulan lalu lah, karena dia apa mengalami perubahan. Saya kasih tahu dia pelan-pelan, harus begini loh, kita jangan apa melihat ke atas, lihatlah seperti ke bawah, seperti ajaran di UKM tentang padi yang semakin berisi semakin menunduk. Itu mengajarkan kita bahwa kalau kita berada di atas pun kita harus selalu melihat ke bawah, karena di bawah itulah pelajaran hidup yang paling banyak yang bisa kita pelajari. Nah, tiba-tiba dia pun memblokir HP saya gitu. Terus dalam hati saya, oh mungkin saya jodohnya udah selesai nih, udah utang piutang saya sama dia udah selesai. Ya sudah, saya nggak tanggapin lagi gitu. Nah, belakangan ini saat ketemu saya, dia sering ajak bicara. Oke, saya sih bicara aja, nggak ada masalah. Bagi saya sudah semuanya sudah berlalu. Itu aja sih, Siung. Oke, kan? Oh, kanan ya, Lian Chun Siche ya. Apa yang Lian Chun Siche lakukan itu sudah luar biasa. Itulah dia bukti dari sebuah apa namanya kesungguhan dalam belajar Dharma ya. Jadi Lian Chun Siche ini dulu waktu awal-awal juga untuk sharing juga sangat sulit ya, sulit mengeluarkan kata-katanya. Jadi terbata-bata ya waktu awal-awal dulu ya. Nah, sekarang ini saya dengar suaranya juga sudah mengalir begitu baiknya ya, dan kemudian bisa menceritakan kisah-kisah yang apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan ya dengan baik. Jadi luar biasa ya kemajuan daripada Lian Chuyan Siche ya, Chufu nih loh ya, Kongsi ini juga ya. Saya sangat memperhatikan ya, jadi Lian Chuyan itu ya dulu kalau mau ngomong suaranya tuh kayaknya susah sekali keluarnya ya. Saya rasanya aduh kok sampai begitu ya. Tapi sekarang tuh lancar gitu ya, lancar sekali. Dan artinya kan perubahan, perubahan demi perubahan terus apa namanya terjadi ya pada diri Lian Chuyan ya. Ya, kongsi ini ya, mantap. Baik, lanjut kepada yang lain lagi, silakan. Ada? Nah, saya sampaikan dulu selamat kepada para pemenang. Ya, yang nomor 1 tidak ada pemenang, yang kedua Evi Rahel Sece dari SP. SP itu mana ya SP ya? Oke. Yang ketiga Ridwan Syah Susyung dari JB2 ya. Jakarta Barat 2 ya. Meling Sece dari Tebing Tinggi, Gunawati Sece dari JB2 ya. Yang 6 Susan Sece dari MDL. MDL ini Medan mana ini? MDL Mandala Sosio, Medan Jati. Mandala. Mandala ya. Ya. Kalau SP apa Sece ya? Ini ditulisnya Surya cuma Palem, Siung. Jakarta Barat strip SP Sosio. SP Surya Palem, Siung. Oh, Surya Palem, Jakarta, JB-nya dong ya. Jadi JB juga ya. Entah JB berapa itu ya, Surya Palem. Oke. Kanan ya JB1. semuanya. Ya, kanan semua yang sudah apa mendapatkan apa namanya menjadi pemenang. Nah, silakan saling sharing. Kalau dari Evi Rahil Sece dulu, mau sharing Sece atau mau menyampaikan? Maaf Siung. Saya belum bisa sharing, belum ini nggak ngerti mau sharing apa. Saya ngucapin kongsi pacaya untuk semua sesung cece kan. Oh ya, Kan Sece ya mengucapkan apa Happy New Year ya, Kung Si Fa Chai ya. Baik ya, nggak apa-apa. Sece tadi juga suaranya sudah saya bilang sudah cukup apa tegas intonasinya
dan suaranya tidak terbata-bata, malah lebih bagus daripada, mohon maaf ya, lebih bagus daripada Lian Chuyen dulu pertama. Nah, tetapi sekarang Lian Chuyen saja lihat ya bisa begitu lancarnya. Saya yakin Rahel Sece juga kalau ada niat, ada kemauan pasti juga bisa nanti bisa sharing dengan lebih baik ya. Karena lanjutnya Ridwan Syah Sesiung, nah ini udah berkali-kali nih ya saya dengar sharingnya bagus sekali Ridwan Syah Sesiung nih. Apakah hari ini mau sharing? Ya, Ridwan Syah Sesiung belum. Maaf, Syung, lagi di perjalanan. Oh, lagi di perjalanan ya. Hati-hati di jalan ya, Sesiung ya. Titi DJ, Titi DJ katanya hati-hati di jalan. Dan Ya, Syung. baik. Selamat Jalan, Imlek, jalan. teman-teman. Ya. Kemudian Meling Sece dari Tebing Tinggi. Meling Sece dan Haryanto Sesiung ya, nggak salah ya. Ada mau sharing? Sesiung udah di chat izin tidak sharing Sesiung. Oh ya ya. Oh oke oke. Dari Medan Jati MDL juga izin tidak sharing ya. Gunawati Sece mau sharing kembali? Sesiung, saya izin lagi ya nambah. Ya boleh boleh boleh. Sesiung ya, memang kalau kita banyak terjun ke tengah masyarakat ya, ya pasti ada aja ya gesekan-gesekan ya. Ada ya apa wakil ketua saya dia bilang begini, aduh katanya itu komite kok bicaranya kayak begitu, kayak kamu katanya japriin saya maksa amat gitu. Terus saya bilang udahlah Sece nggak apa-apa, kita kan bukan sekedar berbuat kebajikan saja menjadi murid master, kita sedang belajar melatih diri gitu. Saya juga dulu ya ya kecewa, ya nggak tahan, ya pasti semua orang mengalami hal yang sama. Cuman karena kita sering mendengar, kemudian kan master juga jangan begitu mendengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan berlalu begitu saja tanpa kita mau melakukan, memahami, apalagi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan yang sangat dibutuhkan dalam tindakan nyata gitu. Jadi ya begitulah ada lagi ya orang tua saya Ya suaranya menghilang ya Cik Gunawati. katanya itu dia Suaranya menghilang nih. Signalnya menghilang. Apakah yang lain ada mendengar atau hanya saya? Jangan-jangan saya yang menghilang. Memang menghilang banyak Sesiung. dan memahami, mau mempraktekannya ya, akhirnya kita mau merubah gitu. Kita nggak bakalan bisa ngerubah orang lain, harus diri sendiri dulu yang harus dirubah. Kemudian ada lagi ini pelestarian lingkungan kan banyak ya, insan suci yang berdatangan. Nah, ada salah satu komite sedang marah-marah, emosi, terus ada yang berbicara gini, aduh katanya, kasihan ya, dulu nggak seperti itu. Kok sekarang makin emosi ya? Ya begitulah, memang kalau orang udah tua ya, emosinya semakin tinggi katanya begitu. Ya sebenarnya sih ya enggak juga ya, kita ya di sini ya, saya yakin ya yang setiap hari ikut Sinfasang, apalagi para senior ya, pasti kan mau introspeksi diri. Saya nih kata orang ya, itu pada umumnya orang semakin tua itu emosinya semakin menjadi-jadi katanya. Ya karena kita sedang belajar ya cobalah belajar mengendalikan ya. Memang itu enggak gampang, ucapan ya gampang, melakukannya itu yang sangat sulit ya. Nah, ya disitulah jadi banyak yang mengatakan seperti itu. Ya sudahlah, saya bilang
biarlah mereka mungkin sedang menenangkan sedang menenangkan hatinya ya. Jadi kalau orang udah benci ya, udah kesel gitu ya, kayaknya kita kan mau sebut nama orang itu misalnya, Sece atau Sesiung ini baik banget lu ya, sangat menginspirasi kita, kata-katanya dia baru kita dengar ucap namanya saja itu udah langsung kabur gitu. Ya sudahlah ya. Jadi ya relawan yang lain menjas dia makin tua makin menjadi emosinya. Ya, makanya memang ya sangat dibutuhkan ya ini menghirup harumnya Dharma ya. Di situ saya pun begitu ya. Ya memang rasa kesal ada, rasa benci pasti ada timbul. Tapi kita sadar, oh iya, kenapa ya? Saya kayaknya dari pagi sampai jam 9 saya ikuti. Kalau saya masih membangkitkan emosi saya, kemarahan saya, nggak ada manfaatnya ya. Aturan itu cucian piring saya sudah bersih, baju saya sudah kejemur, saya nongkrong di depan handphone ya. Harusnya ya seperti itu ya, sangat sangat disayangkan. Makanya ya kadang-kadang mohon maaf ya, yaitu Master menghimbau terus ya para muridnya untuk mendengar harumnya Dharma selain terjun ke tengah masyarakat ya. Terus kita juga jangan cuman berkegiatan saja, kita juga jangan cuman dengerin Dharma, tapi nggak mau terjun di tengah masyarakat ya. Karena ya seperti saya dulu rajin ke wihara, hampir setiap malam. Tapi begitu bertemu dengan orang banyak, berkumpul ya, terjun ke tengah masyarakat, ada kata-kata ya menyakitkan sedikit saja, kita rasanya amarahnya udah sangat luar biasa gitu ya. Nah, disinilah makanya itu harus seimbang ya. Jadi kita mendengarkan Dharma, prakteknya bagaimana ya dengan terjun ke kerumunan masyarakat. Jadi ya memang tadi Sesi Ngoklai mengatakan walaupun kita sudah membangkitkan kebijaksanaan ya, kebijaksanaan sudah ada. Tapi ya kadang-kadang ya itu ya namanya godaan ya, namanya kemelekatan ya, namanya nafsu keinginan ya kadang-kadang ya masih ada. Nah, itulah memang jalan pelatihan kita itu seperti itu gitu. Makanya harus sabar ya, harus kuat ya, harus tahan ya. Ya harus apa-apa apalagi ya Sesiung Sece nanti bisa menyimak ya dari para Sesiung Sece yang sharing tuh, oh iya ya tadi kata-kata ini, kalimat ini saya tidak bisa mengucapkannya tapi orang lain bisa mengucapkannya, berarti kita dapat inspirasi lagi. Nah disitulah ya sangat kangen ya Sesiung Hoklai tambahan saya, maaf ya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kangen Sesiung Hoklai, kangen Uh, Sesiung semua. Kanan Gunawati Sece ya, ya itu yang penting ya tadi ya jangan biarkan noda-noda batin itu terus mengendap dalam batin kita, dalam hati kita. Jadi Jakarta dan di mana-mana kan sering banjir tuh ya, kalau lagi ada banjir noda batinnya dilepaskan ke banjir biar dia hanyut sana pergi. Demikian ya, jadi jangan disimpan terus karena kalau disimpan itu dia bisa merusak ya. Dia pelan-pelan menggerogoti kita ya, di pelatihan diri kita juga terus digerogoti. Jadi karena itu waspadalah selalu dengan apa yang ada di dalam batin kita yang akan muncul ke dalam pikiran, kemudian ucapan dan perbuatan. Itu yang paling penting dijaga. Baik, ada Cendana Sesyong sudah resen, silakan. Cendana Sesyong. Oh ya, kami Sesiung. Ya, pagi silakan. Ya, 永义师兄师姐，Kami. 感恩上人开示。Jadi di sini saya juga teringat ya, bahwa ya bisa aja kita belajar berteori ya, berceramah dhamma mendalam ya, ataupun mungkin saling membandingkan ya. Meditasi kamu berapa jam? Oh saya 1 jam. Kemudian kamu saya lebih lama lagi 3 jam 6 jam. Tetapi apabila kita tidak memperhatikan fondasi awal ya, yaitu memiliki hiri dan otapa, ini yang sangat penting ya.
menjadi dasar supaya kita menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi ketika lampu merah, janganlah kita berpikir melihat ke kiri ke kanan nggak ada CCTV, kita menerobos ya lampu merah. Ataupun ketika ada makanan, dana makanan yang banyak, nggak ada yang melihat, kita ambil terus gitu, begitu banyak untuk diri kita gitu. Jadi kita harus selalu punya rasa malu dan takut ya akibat perbuatan jahat. Inilah yang penting supaya kita bisa menegakkan sila kita ya. Inilah yang akan menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi percuma kalau kita tidak menumbuhkan yang namanya hirina otapa, mustahil kebijaksanaan kita bisa berkembang. Jadi ya tadi juga saya kan di Sintayong ya lagi sembahyang, kemudian banyak sekali ditancap hiu gitu. Kemudian hiunya belum habis rupanya, tetapi petugas sudah mengambilnya lupa itu. Nah, hal itu mengingatkan kita juga bahwa eh, seseorang itu seharusnya mungkin dia berusia 70 atau 80 tahun. Tetapi karena melakukan banyak perbuatan jahat ya, atau suka emosi, marah-marah, jadi sebelum usianya bisa saja sudah mengalami kematian. Itulah kita harus memperhatikan yang dhamma itu di sekitar kita. Jadi kalau batin kita udah peka, maka semuanya itu adalah dhamma. Hal itu mengingatkan kita juga bahwa ya usia ini jalan terus ya. Dan sungguh-sungguh mengerikan apabila kita terakhir di alam neraka ya, yang panasnya itu tidak terkira juga. Kalian yang sesiong lah kan. Oh, kanan ya cenderung sesung ya, ya gitulah ya, berhati-hati, waspada selalu kita ya. Demikian selalu pesan-pesan daripada Suci juga tersampaikan dengan baik. Semoga kita semua bisa tetap selalu berhati-hati, menjaga diri ya. Menjaga diri berarti menjaga pikiran, menjaga ucapan, dan menjaga perilaku kita. Ya. Demikian itu bagian daripada pelatihan diri. Ya. Jadi sehingga apa namanya pelatihan dirinya bisa membawakan hasil yang lebih baik lagi ya. Kita akan bertambah bijaksana. Jadi semakin tua semakin bijaksana, bukan semakin tua semakin pemarah katanya ya. Nah, jadi kalau apa namanya, kenapa bisa marah-marah? Mungkin karena ya kurang bisa mengendalikan emosinya ya. Jadi di luar dirinya ada penyebab-penyebab yang memprovokasi batinnya sehingga batinnya marah. Jadi kalau kita sering mendengarkan ceramah master, sering membaca kata perenungan master, marah adalah kegilaan sesaat. Ketika marah muncul itu, marah adalah kegilaan sesaat. Kok saya jadi orang gila ya? Udah. Gitu. Kalau nggak cukup lagi, marah adalah menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain. Nah, oh sadar. Atau marah karena adalah tidak mampu mengatasi masalah. Nah, ya, jadi karena nggak mampu mengatasi masalah lagi, udah bohot kita pakai marah aja deh. Ya, begitu. Jadi master bilang ya itu ya master orang itu bisa marah karena dia tidak mampu mengatasi masalahnya. Jadi dia marah-marah. Ya, kalau dia mampu, udah nggak pakai marah-marah lagi. Kamu nggak mau kerja ya udah sini saya kerja. Nah, dia mampu kan. Kamu akhirnya ya dia marah-marah ya demikian seperti itu. Jadi kurang mampu membawa diri, kurang mampu menjaga diri, itu semua juga bisa menjadi refleksi daripada sebuah itu ketidakmampuan itu adalah kemarahan. Ya demikian Sesung saja ya. Jadi kita mari selalu menjaga diri baik-baik. Oke, masih ada yang mau sharing lagi? Kalau tidak ada yang mau sharing lagi, sebelum kita berpisah, ya, di momen Imlek ini, saya sangat berharap sesiung saja semua kita mau membuka videonya, atau kita mau ini dulu, Sani saja. Apakah kita mau wenshin dulu, baru foto, atau foto dulu, ntar baru wenshin sama-sama? Bensin dulu ya, Sesium. Wensin dulu ya. Oke, mari kita wensin dulu ya. Kita tutup perjumpaan kita hari ini. Mari sama-sama kita wensin. Tapi jangan kemana-mana. Habis wensin kita take foto bersama ya. Mengambil momen Imlek ini. Kita saling mengenal lagi ya. Baik, mari kita sama-sama berdiri.
tangan bersikap Anjali. Sung Sije. Mana tampilannya nih? Tampilannya belum? Ya. Sung Sije, mari tangan bersikap Anjali. Kita memberi hormat kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Yang pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Amitofo. Ya, silakan duduk. Nah, mari kita buka semua apa video kita. Waduh, Haliman Sesung pakai batik nih keren ya. Aduh, batiknya batik Imlek nih merah nih ya. Herianto Sesung juga tuh ya merah batiknya. Dari Badan Misi Dai TV Endang Secie tuh Endang Secie muncul. Michael Wijaya yang pelontos kayak saya juga muncul tuh ya. Pakai bajunya merah-merah semua nih. Waduh. Oke, siapa yang take foto nih? Sani Secie ya, take foto ya. Cendana Sisiung Ya, belum ada fotonya nih, Sesyung. Cendana Sisiung nih. Ini Nah, mungkin dari cuma Batam, Om 2. Sisiung tuh ya, semuanya Ya. Kyonghi semuanya nih ya, semuanya. Ayo, ada lagi? Kita langsung sambil membuka kamera, silakan Sesyung. Ini 2 kali take ya, Sesyung Sece. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak Sesyung Sece semuanya selamat beraktivitas. Kyunghi Sesyung Sece menyampaikan Ya, semuanya sampai jumpa lagi ya. In人居住。
谦卑。